Shalom kepada kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama lagi mendengar renungan. Seperti hari-hari yang sebelumnya, kita akan terus bersama-sama mempelajari sedikit demi sedikit di dalam renungan yang kita akan sama-sama dengarkan pada hari ini. Judul renungan kita adalah Jadilah bijak, jadilah pintar, jadilah bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, ayat renungan kita terdapat ataupun diambil di dalam Yeremia 2 ayat 30. Mengatakan seperti ini, sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Kalau kita lihat di dalam cerita ini, cerita bangsa Israel sudah berkali-kali mengabaikan ajaran didikan Tuhan. Mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat orang-orang Israel semuanya bijak, tetapi mereka tidaklah menjadi bijak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan merasa sedih karena bangsa Israel tidak mau mengakui kesalahan dan mengubah cara hidup mereka. Inilah yang dikatakan bijak tetapi tidak tepat pada tempatnya. Saya pernah bertemu dengan para orang tua yang patah hati melihat perilaku anak-anak mereka. Karena itu, sungguh melegakan mendengar ada pendeta muda yang pada upacara memberikan nasihat saat pengkebumian orang tuanya, mengungkapkan ucapan syukur dan hormat atas setiap komen-komen kesalahan yang pernah dilakukan orang tuanya. Jadi pendeta ini menceritakan bahwa ketika masih remaja, ia adalah seorang yang pernah ditangkap karena melemparkan batu ke sebuah tempat yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Dan yang menangkap itu memberitahu ayahnya jika ia mampu mendisiplinkan anaknya ini yang nakal, maka anak ini tidak perlu dimasuk ke penjara anak-anak. Dan pendeta ini masih ingat saat dia masih muda, masih kecil, dia ingat sangat wajah ayahnya tersirat bahwa ia lebih suka menyerahkan anaknya ke lembaga ataupun ke tempat penjara anak-anak. Namun ia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai dia. Jadi ketika semakin dewasa dan buat dewasa, pendeta muda ini sangat memerlukan disiplin. Namun karena ia menghormati ayahnya dan segera mengakui salah, ia menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga boleh menjadi sama seperti pendeta ini. Dahulunya seorang yang tidak mendengar dan selalu melanggar disiplin aturan-aturan yang lain. Tetapi oleh karena dia benar-benar menyayangi orang tua, maka dia berubah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau kita menjadi bijak. Tuhan mau kita punya pemikiran yang jernih. Tuhan mau kita supaya kita dapat melakukan setiap teguran-teguran, menerima setiap teguran-teguran yang Dia berikan kepada kita. Tidak jadi masalah apakah komen itu berasal dari Tuhan, dari orang tua, atau dari pihak yang lain. Tetapi hasilnya ditentukan oleh respon daripada diri kita sendiri. Ayat yang kita baca saat ini adalah, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Sangat memberikan nasihat yang dalam. Amsal 15 ayat 32. Kita boleh baca itu dalam Alkitab kita masing-masing. Nah, untuk reaksi diri sendiri, pikirkan orang yang terakhir memberikan kamu komen tentang diri kamu. Bagaimana respon kamu? Marah? Menerima dengan baik? Ataupun
Iya, tidak menerima, hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dan bagaimanakah respon itu dapat mengubah kamu? Pikirkan itu. Siapa yang sudah menegur kamu, apakah respon kamu, dan apakah respon itu dapat mengubah kamu? Terimalah komen daripada mereka yang memberikan komen kepada diri kita dengan baik. Lambat laun, semua kata-kata itu akan membuatkan kita semakin berdisiplin, menjadi orang yang lebih baik lagi. Inilah renungan kita pada hari ini, mengatakan bahwa harus jadi bijak. Apabila ada yang menegur, dengarlah baik-baik, jikalau itu memang yang khas untuk diri kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita sampai selama-lamanya. Jadilah bijaksana. Amin.